teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di episode kali ini saya masih akan membahas seputar tentang Dosen Daily. Karena kalau saya lihat-lihat pertanyaan dari calon dosen atau yang berminat menjadi dosen itu ternyata lebih banyak dibandingkan yang calon mahasiswa. Padahal program atau channel YouTube channel Dosen Daily ini sebenarnya kan memang diperuntukkan untuk calon dosen atau yang sudah jadi dosen baru gitu dan calon mahasiswa. Tapi ternyata yang ingin menjadi dosen lebih banyak teman-teman semua. Oke, pertanyaannya ini saya coba rangkum karena sekali lagi yang menyaksikan dan yang bertanya di kolom komentar itu ternyata rata-rata calon dosen atau baru banget jadi dosen. Jadi butuh info-info dan sekarang tentunya udah banyak banget ya, selain YouTube channel saya tentunya sudah banyak banget seputar tentang perdosenan dan mudah-mudahan tentunya bisa membuka jalan kalian supaya perencanaan dalam meniti karir sebagai dosen itu lebih matang. Oke, nah pertanyaan kali ini adalah tentang perjalanan karir seorang dosen. Jadi bagaimana sih perjalanan karirnya dosen gitu ya? Karena rata-rata yang bertanya adalah kalau saya udah diterima nih, atau ada yang belum jadi dosen tetap tapi habis interview kemudian Kak, kayaknya saya keterima gitu. Gimana ya Kak kalau saya sudah diterima menjadi dosen tetap, tahapan berikutnya apa gitu? Saya agak aneh sih, kadang kan harusnya saat interview atau wawancara itu kalian bisa mengulas atau bertanya sebanyak-banyaknya ke interviewernya gitu ya, si penanyanya gitu kan. Jadi tapi kalau kalian mungkin sungkan atau segan untuk bertanya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian. Jadi bagaimana perjalanan karir seorang dosen tetap? Dosen tetap ya, di sini saya bicara dosen tetap karena kalau dosen tidak tetap biasanya dia kerja sistemnya berdasarkan kontrak atau persurat tugas saja gitu. Jadi tidak banyak atau tidak wajib menjalankan tridharma. Sedangkan kalau dosen tetap harus menjalankan tridharma. Jadi bagaimana perjalanan karir untuk seorang dosen tetap? Yang pertama, kalau kamu sudah menjadi dosen tetap, tentunya kamu selanjutnya akan memiliki NIDN. NIDN apa sih? NIDN adalah nomor induk dosen nasional. Jadi istilahnya kamu sudah sudah terdata nih sebagai dosen di negara Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya di kampus tapi di negara nama kamu sudah ada sebagai dosen. Itu yang pertama. Jadi kamu punya NIDN. Oke? Ada soalnya yang pernah nanya sama saya di kolom komentar di YouTube. Mungkin kamu yang bertanya. Jadi pertanyaannya, Kak, kalau kita sudah punya NIDN, gaji kita akan naik nggak? Jadi tidak begitu juga sih ya. Cuman NIDN itu semacam kayak key atau kunci buat kalian selanjutnya next ke tahapan-tahapan dosen berikutnya gitu. Jadi tidak mempengaruhi penghasilan tentunya, tapi nanti kalau kamu sudah punya NIDN nih gitu, kamu bisa ikut ini, ikut itu gitu. Tentu ya ikut ini itu ya kalian akan berpengaruh ke penghasilan, kira-kira seperti itu. Setelah kalian jadi dosen tetap punya NIDN, berikutnya kalian menjalankan tridharma dong ya. Jadi sebelum punya NIDN kalian harus tridharma. Tentunya setelah NIDN tridharmanya harus lebih rajin ya. Publikasi ilmiah, kemudian pengabdian masyarakat, pendidikan pengajaran, dan tentunya kegiatan penunjang lainnya. Untuk apa sih menjalani tridharma tersebut? Untuk mengajukan JAPFUNG. Apalagi itu JAPFUNG? JAPFUNG itu adalah jabatan fungsional ya. Jadi dalam karir dosen itu ada jabatan fungsional. Dan kalau kalian sudah mengajukan jabatan fungsional, kalian sudah punya gitu ya, jabatan fungsional itu ada 4, biasanya ada ASA atau asisten ahli, L atau lektor, kemudian LK atau lektor kepala, dan yang paling atas adalah GB atau guru besar alias profesor gitu. Jadi biasanya kalau baru itu masih di ASA atau asisten ahli ya. Kalian sudah bagus gitu ya, tridharmanya, publikasi udah bagus, bisa ngajuin jabatan fungsional supaya naik. Sambil itu kalian bisa ikut tes sertifikasi dosen atau SEPROS. Nah,
Kalau sudah tes Serdos itu harus punya IDN ya. Kalau sudah tes Serdos dan lulus, baru si Serdos itu akan berpengaruh ke penghasilan kalian. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahapannya mulai kebayang. Habis dosen tetap, dapat IDN, alhamdulillah habis IDN, ikutinlah apa yang harus kalian lakukan, tridharma itu. Mulai arsipkan segala publikasi dan kegiatan-kegiatan kalian untuk mengajukan jabatan fungsional dan juga untuk ikut tes Serdos. Jadi Jakfung dan Serdos akan beriringan gitu ya. Syukur-syukur duanya langsung keterima, wah penghasilan tentunya akan berpengaruh gitu ya. Tapi kalau saya waktu itu tes Serdos dulu baru ngajuin Jakfung ya, karena memang dapat kesempatannya di Serdos dulu ya. It's okay, bagi kalian mungkin beda gitu ya. Jadi masing-masing kalian yang mungkin nanti bagaimana takdirnya. Kemudian setelah dapat Serdos, tetap deh tuh lakuin produktif lah dengan kegiatan PKM, penelitian, dan dikjar serta penunjang lainnya. Mungkin juga kalian dipercaya menjadi pejabat struktural ya, entah ketua jurusan, wakil dekan, atau bahkan dekan gitu ya, atau bahkan rektor, wakil rektor. Nah itu adalah jabatan-jabatan struktural dan tentunya balik lagi akan berpengaruh penghasilan. Dan syukur-syukur kalian dapat kesempatan untuk studi doktoral atau S3 bagi yang belum gitu ya, karena rata-rata yang apply ke dosen kayak saya dan teman-teman saya kebanyakan memang baru S2 gitu, jarang yang masuk langsung S3 tuh jarang ya, karena biasanya di kampus kan syaratnya minimal S2, ya udah S2 lulus apply nih, syukur-syukur dapat kesempatan S3, ajukanlah supaya dapat beasiswa. Setelah kalian menjalankan S3, dikjar kemudian pengabdian masyarakat dan penelitiannya bagus, susunlah semuanya untuk mengajukan tahapan yang paling tinggi dalam dunia perdosenan, yaitu menjadi guru besar atau profesor. Gitu ya kira-kira. Jadi ada step-stepnya, ada perjalanan karirnya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. Saya pun juga yang sudah kira-kira 8 tahun ini menjadi dosen, nggak berasa tahu-tahu sudah 8 tahun, tapi tetap semangat walaupun tertatih-tatih dan capek. Karena tentunya kalau semua dijalankan dengan ikhlas dan senang hati dan passionnya, tentu akan berjalan sesuai yang kalian inginkan walaupun lelah. Oke? Itu aja mungkin sedikit gambaran buat teman-teman semua yang baru diterima menjadi dosen tetap atau bahkan baru mau apply atau baru diterima wawancara gitu ya. Mudah-mudahan terbayang dan bisa meniti karir dalam sebagai dosen untuk ke tahapan-tahapan berikutnya sampai dengan ke jenjang profesor atau guru besar. Oke teman-teman semua, itu aja untuk episode kali ini, semoga menjawab, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Dan jangan lupa juga kalau ada yang memang kalian ingin tanyakan atau mungkin mau dibahas di episode berikutnya, tanyakan di kolom komentar di bawah langsung atau DM ke Instagram saya ke @chakofi CHACOFFE, atau ke tempat saya mengajar kalau mau nanya-nanya seputar interior, yaitu interior.trisakti di Instagram. Oke, itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.